Halo para netizenku, selamat datang di channel Kacang ini. Ya, jadi hari ini tuh gua mau ngebahas sebuah mesin Daytona lagi yang dimana hari ini tuh gua ngeliat banyak banget yang beredaran di sosial media gua bahwa mesin Daytona sekarang lagi yang namanya restock. Jadi di beberapa akun Daytona resminya, akun Daytona orang ketiga, orang keempat, kelima, ketujuh, dan ke-9 atau ke-10. Jadi beberapa importir umum yang ada di Indonesia dari pihak Daytonanya banyak mengeluarkan mesin Daytona Anima 190 yang banyak nanyain ke gua pribadi lewat DM, lewat komentar, lewat TikTok, lewat snack video, banyak yang nanyain ke gue itu mesin beli di mana. Akhirnya pihak Daytona mendengar, mungkin juga banyak orang yang mungkin memulai membahas mesin ini ya. Contohnya ada channel dari yang model-modelannya kayak calon sarjana nih mereka nih, dimana mereka tidak punya originalitasan dalam membuat konten, mengandalkan editan dan hanya memberikan suara tanpa dia membeli dan dia mencari keuntungan dari situ. Ini sih kalau menurut gua channel-channel kayak gini lebih baiknya dibubarin aja ya, karena mereka tidak modal dengkul, ilmunya atau informasinya juga ngambil dari internet, idenya juga dia cari tahu bagaimana siapa atau orang apa aja yang lagi sedang hype, habis itu dia ambil cuplikan videonya dari luar negeri, habis itu ditaruh di kontennya mereka, habis itu dia ngeposting. Kalau misalnya pihak dari kita melihat itu terus kita komentarin, terus kita bilang, "Bang, nanti kalau misalnya mau nonton yang aslinya atau mesinnya ada di sini." Sama mereka dihapus. Channel-channel kayak gini tuh harus dihancurkan kalau menurut gue ya. Mungkin dari mereka juga jadi Daytona ini atau mesin slip engine ini menjadi rame ya. Gue nggak merasa diri gue adalah orang yang mempopulerkan mesin Daytona ini, karena mesin ini sebenarnya udah populer sebelumnya. Cuman mungkin saja menjadi lebih makin populer apabila ditaruh di Supra. Jadi kan gue udah naruh di Supra, jadi makin populer aja. Mungkin sih seperti itu. Nah, jadi masuk aja ke inti dari videonya ya. Jadi kan banyak banget tuh yang nanya, bahkan orang Australia sampai nanya ke gua, sampai DM belinya di mana, dan dia minta tolong ke gua untuk ngebeliin mesinnya ke gua. Tapi mungkin gua nggak bisa bantu karena gua juga nggak punya yang namanya akses bisa ngirim ke luar negeri seperti itu ya, karena itu butuh effort lebih, karena gue juga nggak punya modal untuk bisa nge-DP-in mesinnya biar bisa dikirim ke mereka, dan mereka pun juga nggak bisa ngirimin duitnya ke gue karena kurang percaya atau gimana. Tapi itu cukup beresiko, jadi tidak gue ambil sama sekali. Nah, kita langsung aja ke intinya, di mana Daytona Bali Shop. Jadi kalian nanti tulis aja Daytona_Bali Shop, atau nanti link Tokopedia-nya juga gue taruh di bawah ya, nanti kalian bisa cari aja. Ini adalah salah satu Instagram yang nge-share bahwa mesin Daytona Anima itu udah ready stock di mereka. Bahkan di beberapa acara event, si Daytona bikin acara event, atau bukan Daytonanya, ada acara event mobil, motor, otomotif lah intinya, dia naruh mesin Daytonanya. Berarti mesin Daytona ini kan sangat amat ready ya sekarang. Tapi ini tuh Daytona Animanya tuh beda sama yang punya gua. Di mana Daytona yang Anima dia jual itu memiliki 5 speed. Kalau punya gua kan 4 speed. Dan memiliki yang namanya inian, starter elektrik atau electric starter atau starter pencet kayak motor biasa ya. Cikingit. Nah, kayak gitu. Terus kalau yang punya gua kan cuman 4 gigi, 4 valve, terus masih pakai kickstarter. Nah, jadi dua dari brand ini tuh atau dua tipe ini tuh kalian harus pahami masing-masing nih. Kalau yang menggunakan yang namanya electric starter, kalian tuh harus lebih hati-hati saat menggunakan mesinnya, atau saat kalian mencoba try and error, atau saat meracik karbunnya. Karena kalau misalnya menggunakan electric starter, resiko mesin jebol itu lebih besar. Kenapa? Karena electric starter tidak memiliki perasaan saat kita menyalakan mesinnya. Dia nyeting di mana kompresi tertingginya untuk mempercikan api dan membuat pistonnya bergerak dan terus bergerak. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau beli mesin ini untuk try and error kayak gua, alangkah baiknya tuh kalian membeli mesin yang kayak gua, di mana mesinnya itu hanya mengandalkan kickstarter saja. Apabila kompresinya kurang
pas, atau karbunya banjir, atau si karbunya kekurangan angin, nanti paling ujung-ujungnya kayak motor gua, hanya keluar asap di bagian karbu kalau misalnya terlalu basah tapi udaranya sedikit, atau kekurangan udara tapi banyakan udara tapi kekurangan bensin, nanti motornya paling batuk-batuk. Nah, paling tuh kayak gitu tuh kalau misalnya kita menggunakan yang namanya Kickstarter, karena kan kita pakai perasaan kaki ya. Kalau sekiranya kurang padat kan kita bisa ngerasain, atau sekiranya kita nge-kickstarternya terlalu kencang juga kita bisa ngerasain tekanannya besar. Nah, kalau misalnya pakai electric starter nanti bisa-bisa kalau nggak starternya yang gundul karena dia terlalu memaksakan, atau karbunya yang pecah, atau pistonnya yang pecah. Jadi amit-amit kalau misalnya kalian menggunakan starter elektrik atau mengambil starter elektrik, tapi ini pengalaman saat meracik mesin kompresi padat dengan electric starter. Karena otomatis mesin Daytona ini kan kompresinya padat dari sononya, karena pistonnya gede 62, terus ruang mesinnya kecil, terus kalian tuh pakai starter elektrik yang digunakan Daytona pasti tenaganya lebih gede, kayak punyanya BRT, bahkan lebih gede kayaknya dah. Karena kan kalau misalnya kita ngebor up aja, kita pakai electric starter yang biasa kan nggak ngangkat. Nah, kalau misalnya kita upgrade pakai electric starter yang lebih gede kan biasanya gear dinamonya rontok, kalau nggak dinamonya pecah dari yang namanya si mesinnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau beli tuh kalian harus pikirkan itu baik-baik. Mau yang mana? Nah, perbedaannya itu bisa dilihat dari fisiknya. Fisiknya itu tuh kalau misalnya Daytona Nima yang 5 speed dan electric starter itu dia menggunakan pala atau tutup headnya itu yang warnanya hitam. Kalau yang punya gua kan silver ya, bahan-bahan babet kayak gitu aja. Terus kalian juga bisa cek di Harry85_Racing Japan. Ini tuh dari Daytona juga, cuman dia kayak independen gitu guys. Kayak apa ya namanya ya, importir umum, dimana dia nge import barang-barang Daytona terus dia taruh di bengkelnya dia. Kalau nggak salah sih seperti itu ya yang gua lihat-lihat ya. Kalau misalnya ada yang kenal si Mas Harry bisa tulis di kolom komentar. Nah, dia tuh sampai membuat video TikTok Harry86 Garage. Nah, dia tuh nyampe ngebikin TikTok, terus dia bisa yang namanya beli. Nah, kalau misalnya kalian mau beli sih bisa mampir aja ke dia. Tapi kalau mau gampangnya gue kasih link resminya di deskripsi. Itu asli Daytona ID. Jadi pabriknya langsung, bukan orang ketiga, orang keempat, dan bukan orang ketujuh. Nah, kelebihan dari beli mesin Daytona sekarang, jadi kalian tuh udah dapat yang namanya electric engine atau engine elektrik, atau engine elektrik lagi maksudnya starter elektrik. Tapi harganya sekarang tuh udah lebih murah dibandingkan waktu gue beli. Mungkin pas gue beli tuh waktu lagi zaman-zamannya COVID kali ya. Dimana kalau misalnya zaman-zaman COVID itu harganya cukup mahal untuk nge-import mungkin ya. Ini prediksi gue ya. Karena gue dapat harganya sampai 21. Nah, kalau sekarang tuh kalau kalian bisa cek di deskripsi gue itu harganya cuma 17 jutaan. Ada yang jual 18 juta, ada yang 21. Tapi yang gua taruh di bawah itu adalah link resminya Daytona. Dan dia stoknya tuh tinggal sedikit. Tadi gua lihat 6-an. Jadi buru-buruan aja belinya. Dan setahu gua juga yang kayak punya gua tuh ada yang 5 gigi juga. Yang Kickstarter juga tuh ada yang 5 gigi. Itu model-modelan terbaru ya. Kan gua beli tahun 2020 apa 2019 ya, pokoknya gue beli tahun 2019 akhir apa tahun 2020 gue lupa. Nah, itu kan gue beli dapatnya 4 kecepatan dan 4 klep, pistonnya tetap sama 62. Nah, kalau yang terbaru itu giginya ada 5, tetap juga kecepatannya lagi apa, pistonnya tetap juga 62, cuman dia top speednya lebih panjang karena giginya nyampe 5. Kalau yang punya gue gigi cuma 4, otomatis top speednya nggak begitu panjang, atau napasnya pendek lah. Tapi torsinya mah sama aja ya, karena ya sama-sama mesin dengan kapasitas yang sama, cuma beda giginya lebih banyak, otomatis di akhirnya berbeda. Jadi buat kalian para pencinta motor bebek slip engine, tepatnya C series, entah itu Win, Supra, Wave, Grand, kalian bisa langsung aja beli atau mampir di link yang udah gue gue sematkan di bawah. Kalian langsung cari dan buru-buruan ya. Ini tuh stoknya tuh sedikit. Ini sini gue nggak dapat keuntungan dari mereka. Gue cuman hanya memberitahu karena gue udah capek
dapat komentar kalian, bang belinya di mana, bang belinya di mana. Gue capek, gue juga udah bikinin videonya. Ternyata video yang sebelum gue share itu ternyata udah sold out. Nah untuk kali ini kalau misalnya kalian mau ambil ya cepet buru-buruan aja, di deskripsi ada. Dan di sini gue kagak mendapatkan untung apapun, gue hanya mendapatkan untung dari Tokopedia affiliate ya, mungkin ya kalau misalnya kalian klik-kliknya 1000 kali, nah nanti gue udah dapat affiliate. Kalau misalnya kalian beli juga, nanti saya juga dapat keuntungan cuma 50.000, tapi bukan dari tokonya. Jadi gue nggak di endorse sama sekali sama tokonya. Jadi resiko semua ditanggung kalian semua. Kalau misalnya dapat mesinnya butut, kalian langsung komplain aja ke tokonya langsung, jangan komplain ke gua, karena gua hanya menyampaikan apa yang harus gua sampaikan, dan gua kasih informasi bahwa mesin Daytona di Indonesia sekarang ready-nya sudah banyak banget. Oke, sampai jumpa di next episode. Jadi informasinya gitu aja. Sampai jumpa di next episode lagi. Tadi gue udah ngomong ya. Jangan lupa di like kalau misalnya kalian suka video kali ini. Dan jangan lupa di dislike video kali ini kalau misalnya kalian tidak suka. Kalau misalnya kalian ingin melihat konten-konten terbaru dari channel Kacang ini, ya di subscribe pastinya. Oke, sampai jumpa di next episode. Guru Dwika Hidayat pamit. Bye-bye.